Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia sehingga dapat mengikuti pembelajaran walaupun dilakukan dari rumah dengan baik. Jika Anda mau keluar rumah, taati protokol kesehatan saat ini sehingga kesehatan dan keselamatan Anda maupun keluarga atau teman-teman yang ada di sekitar kamu menjadi terjaga dengan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam mata pelajaran spreadsheet. Kita akan membahas beberapa hal, yakni bagaimana menggunakan fungsi dalam Microsoft Office Excel. Bab 2 pembelajaran kita pada materi spreadsheet semester ini. Microsoft Office Excel merupakan aplikasi spreadsheet yang boleh dibilang sangat canggih saat ini jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Mengapa demikian? Banyak fungsi aplikasi ini yang bisa digunakan dalam mengolah informasi atau data, terlebih data yang berupa angka dalam perhitungan matematis. Banyak sekali formula atau rumus yang disediakan oleh Microsoft Office Excel yang dapat kita gunakan untuk mengolah data. Kalau begitu, apa itu formula? Formula merupakan persamaan atau rumus yang dimasukkan ke dalam Microsoft Office Excel untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam worksheet atau buku kerja. Maka hari ini kita coba mulai mempelajari tentang bagaimana menggunakan fungsi-fungsi atau formula-formula atau rumus-rumus yang disediakan oleh Microsoft Office Excel untuk mengaplikasi atau mengolah data. Pada materi ini tentang menggunakan fungsi dalam Microsoft Office Excel, setidaknya ada 3 hal yang perlu Anda ketahui dan perlu kita dalami secara bersama-sama, yakni yang pertama, fungsi matematika dan fungsi statistik, kemudian fungsi finansial dan fungsi data atau waktu, kemudian yang terakhir adalah fungsi grafik, lookup, dan logika. Dan hari ini saya mencoba memberikan kepada Anda tentang fungsi matematis, fungsi matematika, dan fungsi statistik. Pada fungsi matematika, ada operasi hitung matematika atau aritmetika dasar juga dapat digunakan dalam pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Misalnya, jumlahan juga bisa digunakan dalam Microsoft Office Excel, di mana tanda penjumlahan yang digunakan pada Microsoft Office Excel adalah sama dengan yang kita gunakan seperti biasa, yaitu tanda plus seperti ini. Yang dalam pada keyboard PC Anda atau keyboard laptop Anda itu ada di sini, di atas tanda sama dengan. Kemudian operasi matematika berikutnya adalah tanda pengurangan. Tanda yang digunakan untuk mengoperasikan ini seperti biasa adalah tanda negatif. Tanda negatif di dalam Microsoft Office Excel, di keyboard Anda itu ada di sebelah kiri, sebelah kanan 0, ya. Operasi aritmetika atau matematika sederhana yang berikutnya adalah perkalian. Yang biasa kita gunakan adalah tanda kali atau tanda titik. Nah, tetapi pada aplikasi pengolahan data, dua tanda ini tidak bisa digunakan. Lalu apa yang kita gunakan? Yang digunakan adalah tanda bintang yang di dalam keyboard Anda itu ada di atas tanda angka 8. Operasi matematika berikutnya adalah pembagian. Nah, yang biasa biasa kita gunakan dalam pekerjaan matematika adalah tanda bagi seperti ini, titik 2, atau tanda ini. Nah, tapi yang kita gunakan di dalam Microsoft Office Excel untuk mengaplikasi data adalah tanda garis miring yang ada di sebelah kiri titik yang bersamaan dengan tanda tanya. Nah, untuk lebih jelas, kita mencoba mempraktekkan bagaimana menggunakan operasi hitung aritmetika dasar ini dalam mengaplikasi atau dalam pengolahan data. Saya punya tabel seperti ini.
Ya, saya punya tabel dan angka-angka seperti ini, dan kita coba untuk menggunakan operasi sederhana dari matematika dalam mengolah data ini sehingga menjadi data yang benar. Yang pertama, lembar kerja ini atau tabel ini saya beri judul perhitungan barang belanja. Untuk membuat judul dari sebuah tabel ini, maka bagusnya itu dibuat di tengah-tengah tabel. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah di awal tulisan ini, di kolom awal tulisan ini, kita blok sampai dengan ujung tabel. Tabel saya ujungnya di sini, di K2. Lalu kita menggunakan merger and center. Kita klik di situ, otomatis dia akan di tengah. Demikian juga bulan Juli, posisi yang sama dengan perhitungan belanja di atas, maka kita bikin dengan cara yang sama. Langkah yang berikut adalah bagaimana membuat tabel ini sehingga bisa terbaca dengan baik. Alangkah baiknya kita buat dengan garis pembatas. Cara membuat garisnya saya sudah jelaskan dalam penggunaan Microsoft Office Excel 2 minggu lalu dalam video sebelumnya. Maka hari ini kita langsung saja membuat blok semua, kemudian saya selalu menggunakan ini. Klik kanan, format cell, lalu pilihan garisnya kita pilih aja paling bawah itu, lalu kita klik di semua bagian ini kita klik, bagian ini kita klik, maka akan tampil seperti itu. Lalu ada beberapa variabel yang ada di dalam sini yang posisinya itu tidak terlalu bagus kelihatannya. Nah, maka saya buatkan posisinya agar dia tepat ada di tengah. Sekarang kita lanjut dengan bagaimana menggunakan operasi-operasi matematika sederhana atau aritmetika. Di sini ada daftar harga barang A, barang B. Kemudian di sini ada jumlah pembelian, berapa banyak yang dia beli, berapa banyak yang dibeli. Kemudian ada total belanja, berapa banyak dia belanja dan uang yang dia keluarkan untuk membeli barang A. Kemudian karena toko memberikan diskon untuk setiap masing-masing barang, maka barang A diskonnya berapa dari harga pembelian, dari harga barang. Nah, diskon-diskonnya saya sudah berikan tabel di bawah ini. Barang A diskonnya 10% dan barang B diskonnya 15%. Kemudian total biaya setelah didiskon, berapa yang dia harus bayar. Kita langsung saja, misalnya barang A untuk yang harganya 440.000 ini, ternyata dia beli 5 piece. Berarti berapa total belanja untuk seandainya dia beli 5 barang, berapa? Totalnya adalah 5 dikali harga barang. Kita bisa menggunakan langsung dengan menulis. Kita bisa langsung menulis sama dengan tiap operasi matematika dan fungsi-fungsi yang kita berikan ke dalam Microsoft Office Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan. Sama dengan ini 440.000 dikali, ingat tanda kali kita gunakan shift 8 terus kali 5, maka harganya seperti itu. Bisa saja supaya Anda tidak capek-capek mengetik, Anda ketik tanda sama dengan, kemudian klik di kolom B7, kemudian shift 8, kemudian kali 5, ya, kali 5. 5 itu ada di mana? 5 itu ada di kolom D7. Maka klik di situ aja, lalu tekan enter. Bagaimana untuk kolom baris-baris yang lain ke bawah? Tidak usah pusing. Letakkan pointer, lalu kursor di sebelah kanan, di sebelah sudut bawah sel, sampai dengan ada tanda plus seperti ini, lalu tarik ke bawah. Maka semuanya akan tercopy. Hal yang sama kita lakukan ke harga barang B, ya, total belanja barang B. Total B, harga barang B dikali dengan jumlah pembelian. Berarti di sini ingat, jangan lupa beri tanda sama dengan, kemudian klik di C, barang B itu ada di kolom C, lalu ada di baris ke-7. Nah, klik naik situ, kemudian ingat shift karena kita bikin perkalian, lalu shift itu 3, lalu enter, lalu
Untuk ke bawahnya kita copy seperti tadi. Nanti ini operasi yang kita gunakan adalah operasi perkalian. Sekarang kita hitung diskonnya, diskon per barangnya, barang A, barang B. Menurut keterangan di bawah ini, keterangan yang ada di tabel di bawah ini, itu adalah diskon barang A 10% dan barang B 15%. Bisa kita gunakan dengan cara harga barang A lalu dikali dengan 10%. Harga barang A dikali dengan 10%. Begitu juga harga barang B dikali dengan 15%. Jadi kita bisa melakukannya seperti ini. Ingat, didahulukan dengan tanda sama dengan, lalu 440.000 dikali 10%. Dapatnya 44.000. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan untuk memberitahu kepada Anda. Meskipun ini boleh-boleh saja digunakan, tapi hari ini saya mau memberikan kepada Anda, mau menginginkan supaya Anda menggunakan apa yang dinamakan dengan absolute sale. Jadi 10% itu ada di kolom E baris ke kolom E baris ke-15. Maka harga barang A kita kalikan dengan diskon, ya, sama dengan 440B7 dikali E15 10%. Lalu kita klik enter. Maka sama, ya kan? 44.000. Bagaimana untuk yang lain ke bawah? Kita tidak bisa menggunakan cara seperti tadi karena akan tidak mendapatkan hasil. Maka kita menggunakan supaya dia tetap 10%, kita menggunakan namanya absolute sale. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan baik-baik caranya. Tetap seperti tadi, kita gunakan tanda sama dengan, kemudian harga barang A, kemudian shift 8 kali, diikuti dengan tanda dolar yang ada di atas angka 4, kemudian kita ketikkan E, kemudian kita tutup lagi dengan tanda dolar, lalu lihat di mana baris yang ada 10% itu berada. E adanya di baris ke-15, jadi kita ketikkan 15. Nah, setelah itu jika kita copy ke bawah, maka semua yang di copy adalah sel E15. Ya, nih coba lihat, ini tetap E15. Ya, E15. Ini juga E15. Ini juga E15. Hal yang sama, cara yang sama kita gunakan di diskon untuk barang B. Oke, diskon untuk barang B. Maka kita pakai tanda sama dengan, kita ketik tanda sama dengan, kemudian kita ketik harga barang, klik harga barang B, maka ini bisa saja kamu ketik C7, ya, ketik C7, ya, juga tidak masalah. Kemudian kali, jangan lupa supaya kita menggunakan absolute sale. Jadi sebuah sale itu dinyatakan absolut jika dia diberi tanda dolar, ya, dolar, lalu E, tutup lagi dengan dolar, lalu 16, karena 15% itu ada di baris ke-15. Enter, kemudian copy semua. Oke, lalu total harga setelah diskon. Ingat, yang dia belanja ini 5. Ini tidak gunakan lagi, kenapa? Karena sudah mendapatkan diskon sebesar ini, ya. Jadi harga barangnya sudah tidak ini lagi. Harga barangnya adalah untuk barang pertama, barang A 440.000 dikurang 44.000. Nah, kemudian ya 444.000 dikurang 440.000 dikurang 44.000. Lalu dikali jumlah belanjanya berapa? 5. Oke? Nah, ini perhatikan baik-baik. Kita ketikkan tanda sama dengan, kemudian kita pakai dalam kurung, lalu klik A, harga barang A. Oke, harga barang A. Kemudian dikurangi diskon, diskon itu kan ada di sini, ya. Dikurangi barang A, diskonnya berapa? Diskonnya ada di H7. Jadi dikurangi H7, balas kurung, jangan lupa. Lalu
jumlah barang yang dia beli, barang A yang dia beli berapa, ada di sini, ada di D7, maka kali D7. Jadi total setelah diskon, total setelah diskonnya berapa? Saya ulangi. Harga barang, total setelah diskon adalah total biaya setelah diskon adalah harga barang dikurangi diskon dikali jumlah belanjaan. Jadi kita gunakan sama dengan, terus harga barang A itu ada di kolom B7, kita beri dalam kurung B7, lalu dikurangi diskonnya ada di H7, maka kita ketik H7, lalu balas kurung, kali shift 8, jumlah belanjaan ada di kolom D7. Bawahnya copy seperti biasa. Oke. Lalu bagaimana dengan total setelah diskon untuk barang B? Yang sama, harga barang B dikurangi diskon untuk barang B dikali jumlah belanjaan untuk barang B. Ya, langsung saja sama dengan harga barang B itu ada di C7, maka kita ketik dalam kurung C7 dikurangi I7, ya, I7 balas kurung dikali E7. Ya, jadi total belanjanya untuk barang B yang harga 660.000 itu adalah 100 itu. 1.683. Bawahnya seperti biasa kita copy. Nah, itu untuk perkalian. Kita sudah menggunakan perkalian dan pengurangan. Ya. Nah, sekarang saya mau menjumlahkan total belanjaan barang A. Ya. Untuk total belanja barang A, itu kita gunakan. Nah, ini saya belum menggunakan fungsi statistik atau fungsi matematika yang lain. Saya hanya menggunakan fungsi matematika biasa. Jadi kita gunakan tanda sama dengan, kemudian klik D7, kemudian plus D8 plus D9 plus D10 plus D11 plus tidak usah, D11 sama dengan, maka jumlahnya adalah 27 untuk barang A. Barang B bagaimana caranya? Kita copy saja sel D12, kita copy ke sel E12. Nilainya akan sama. Kalau tidak percaya, silakan cek. Tuh. E7 tambah E8 tambah E9 tambah E10 tambah E11. Begitu juga kalau kita mau menjumlahkan semua yang ada di sini, ya, berapa total belanjaan untuk barang A, barang belanjaan A dan seterusnya sampai ke sana, kita tinggal klik di sini, lalu arahkan mengcopy semua ke sana. Setelah kita menyelesaikan contoh tentang bagaimana menggunakan fungsi matematika sederhana atau aritmetika dasar, maka hari ini juga sekarang ini saya akan memberikan kepada Anda beberapa, kurang lebih ada 4 fungsi statistik yang bisa digunakan dalam aplikasi pengolahan data. Fungsi statistik yang pertama adalah fungsi sum. Sum itu fungsinya untuk apa? Sum digunakan untuk menjumlahkan nilai yang ada di dalam atau data yang ada di dalam satu range tertentu. Ya. Sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Rumus yang digunakan adalah sum
kemudian range datanya dari mana sampai mana. Contohnya seperti ini. Sum, misalnya kita menjumlahkan data dari D2 sampai D6, maka sum dalam kurung D2 titik 2 titik 2 D6 gitu ya. Supaya lebih jelas kita langsung ke contohnya. Kita lihat contohnya. Ini adalah nilai ulangan harian dari 12 orang siswa. Yang pertama kita menggunakan sum. Sum adalah ya, sum itu digunakan, fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan ya, menentukan jumlah nilai atau data di dalam range tertentu. Nah, di sini tabelnya itu di sebelah kanan sini ada jumlah dan di sebelah bawah juga ada jumlah. Di sebelah kanan itu jumlah untuk nilai yang diperoleh oleh Angelita. Kemudian di sebelah bawah itu nilai yang diperoleh, jumlah nilai yang diperoleh oleh seluruh siswa, 12 siswa ini. Nah, kita menggunakan dengan rumus sum tadi. Ya, ingat rumusnya sum titik 2 sum dalam kurung range. Sum dalam kurung range. Maka kita langsung saja membuat. Kita buat yang pertama rata-rata kelasnya dulu. Rata-rata 12 orang anak. Kita buat yang pertama 12 jumlah dari 12 orang siswa itu. Jumlah nilai dari 12 siswa. Maka ingat selalu menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan, lalu ketik sum dalam kurung, oke. Arahkan pointer ke sel pertama yang Anda mau jumlahkan. Di sini ada sel D4, ya, ke D4, oke. Lalu titik 2. Di sini dia langsung tulis D4, D4. Tapi yang kita maksudkan adalah D4 sampai dengan D15, sampai dengan terakhir. Maka kita langsung ketik saja terakhir, ya. Lalu kita balas kurungnya, lalu kita ketik enter. Maka jumlah nilai 12 siswa itu adalah 1085. Nggak percaya, hitung aja sendiri. Ya, nggak percaya, hitung aja sendiri. Ya. Untuk jumlah untuk ulangan harian kedua, kita juga bikin saja cara yang sama dengan sum dalam kurung E4 titik 2 E15, nah, enter, jumlahnya sama, ya. Nah, tinggal Anda kalau mau copy juga boleh, copy ke kiri. Nah, seperti itu. Sama saja nilainya, ya. Nilainya akan sama. Sekarang kita lihat, kita hitung menggunakan sum untuk menghitung jumlah nilai yang diperoleh per siswa. Ya, menggunakan sum untuk menghitung jumlah nilai yang diperoleh siswa. Sum sama dengan sum, arahkan pointer ke sel D4, kemudian titik 2, kemudian arahkan pointer lagi ke sel I4, nah, kemudian balas kurungnya, tekan enter. Itu. Bagaimana yang kedua untuk siswa yang kedua? Tadi saya pakai klik, sekarang saya pakai ketik saja. Sama dengan D5, sum dalam kurung D5 titik 2 I5. Nah, I5 balas kurung enter. Ya, dengan cara seperti itu silakan
Ya, untuk yang lain ke bawah, Anda cukup mengkopinya saja seperti ini, tidak masalah. Ya, itu untuk Zoom. Ya, itu aplikasi untuk Zoom. Yang berikut adalah average. Ya, average. Fungsi average. Fungsi average ini untuk apa? Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai rata atau nilai rata-rata dalam suatu range tertentu. Rumus yang digunakan adalah average, kemudian range data. Range data kita gunakan sama seperti pada Zoom tadi, ya, average, range data. Jadi contohnya sama dengan average jika kita mau menjumlahkan D2 sampai D6, mencari rata-rata dari D2 sampai D6, maka D2.2 D6. Oke. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contohnya. Ya. Ini. Sekarang yang pertama kita cari dulu rata-rata kelas. Ya, rata-rata kelas. Ini bisa dicari dengan cara membagi, tapi saya tidak perlu dengan cara membagi karena kita tadi menggunakan rumus average. Ya, kita hendak mempelajari tentang fungsi average. Jadi kita gunakan fungsi average. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik saya melakukannya. Pertama dimulai dengan tanda sama dengan, kemudian di keyboard Anda ketik average. Nah, kita ketik average, kita ketik average saja di sini sudah muncul. Nah, pilihan kita klik saja di sini boleh atau mau klik, mau ketik semuanya average juga boleh. Ya. Kemudian dalam kurung sel yang kita inginkan yang mana? Rata-ratanya adalah range yang kita inginkan adalah D4 sampai D15. Maka kita klik dari D4, kemudian titik 2, D15. Balas kurung, enter. Jadi nilai rata-rata kelas itu adalah 90,42. Tadi saya menggunakan dengan cara klik dengan mouse, maka sekarang saya gunakan dengan mengetik biasa. Untuk ulangan harian yang kedua, sama dengan average dalam kurung, ya, average dalam kurung E4 titik 2 E15 balas kurung, enter. Ya, begitu. Untuk yang lainnya silakan Anda copy seperti biasa juga boleh. Ya. Kemudian kita cari rata-rata per siswa. Rata-rata per siswa, ya. Rata-rata per siswa berapa? Rata-rata per siswanya adalah kita sama dengan yang pertama saya pakai mouse dulu. Yang pertama sama dengan average, ya. Kemudian klik D4 titik 2 I4 balas kurung, enter. Ya. Ini karena saya tidak setel untuk berapa nilai dia belakang angka koma, maka dia berikan seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian untuk siswa yang kedua saya pakai ketik biasa sama dengan average dalam kurung D5 titik 2 I5 balas kurung, enter. Tinggal copy ke bawah seperti ini, tidak dilarang, ya, tidak dilarang.
Yang berikut, fungsi yang berikut adalah fungsi maksimum. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi dari data dalam suatu range. Ya. Saya ulangi, fungsi max adalah singkatan dari maksimum, adalah digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau maksimal dari data yang ada di dalam suatu range tertentu. Bagaimana cara menggunakannya? Kita menggunakan untuk menentukan itu menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung range data. Untuk range data kita masih menggunakan sama seperti sum. Data pertama, titik 2 data terakhir. Range pertama, sel pertama, kemudian titik 2 sel terakhir dalam range itu. Contoh seperti ini. Max sama dengan max D2 D6. Artinya kita mencari nilai maksimum di sel D2 sampai sel D6. Bagaimana caranya? Langsung kita lihat contohnya. Nah, ini kita disuruh cari nilai tertinggi atau nilai maksimum di dalam dari 12 anak ini, dari 12 siswa. Bagaimana kita menentukan nilai maksimumnya seperti apa? Ingat, kita gunakan rumus tadi apa? Sama dengan max ya, dalam kurung sel D, klik sel D1, D4, titik 2, klik sel D15, balas kurung, enter. Maka nilai tertinggi adalah 99. Benar? Apakah benar? 988899, nah 99. Ya, nilai tertinggi adalah 99. Nah, ulangan harian yang kedua, nilai tertingginya berapa? Nilai tertingginya berapa? Saya gunakan dengan keyboard saja, sama dengan max dalam kurung E4 titik 2 E15, balas kurung, enter. Oke. Ulangan harian ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya seperti apa? Caranya sama. Anda mau menggunakan mouse boleh, kombinasi boleh, terserah Anda. Ya, saya memilih mengkopinya saja. Ya, mengkopi dengan cara seperti ini tadi. Itu untuk nilai tertinggi atau nilai maksimum. Fungsi berikutnya adalah min, singkatan dari minimum, yang digunakan untuk menentukan nilai data yang paling rendah, yang terendah atau terkecil dari data yang ada di dalam suatu range. Rumus yang digunakan adalah rumusnya sama dengan min range data. Lagi-lagi range data yang kita pakai caranya adalah ini, sama seperti maksimum, average, dan sum tadi ya. Contohnya seperti ini. Nah, sama dengan min D2 titik 2 D6, artinya apa? Artinya kita menentukan nilai terendah yang ada di dalam sel 2 sampai sel D6 atau range D2 sampai D6. Caranya bagaimana?
Perhatikan contohnya. Sekarang kita mencari nilai tertinggi yang diperoleh 12 siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh 12 siswa dari 6 kali ulangan. Nilai tertinggi yang pertama dari ulangan yang pertama, Sekarang kita mencari nilai terendah yang diperoleh oleh 12 siswa dari 6 kali ulangan. Untuk nilai ulangan yang pertama, nilai terendah yang diperoleh berapa? Caranya seperti tadi, sama dengan min terus klik D4 titik 2 D15 balas kurung enter. Maka nilai terendah yang diperoleh oleh 12 siswa itu adalah 70. Ini dia 70. Ya. Kemudian untuk ulangan harian yang kedua berapa? Nilai terendahnya sama. Saya pakai keyboard saja, sama dengan min dalam kurung E4.2 E15 balas kurung enter. Nilai terendah dari ulangan ketiga berapa? Sama dengan min dalam kurung F4 titik 2 F15 balas kurung enter. Ya, seperti itu. Untuk operasi seperti ini, sum average, max, dan min ini bisa kita gunakan, kita tempatkan di tempat yang lain, tidak harus di bawah ini, tidak harus di sini. Kita bisa menggunakannya di posisi di tempat sini, misalnya kita menjumlahkannya di sini misalnya. Caranya sama. Caranya kita ketik sum, ini karena jumlah, kita ketik sama dengan sum, kemudian dalam kurung D4.2 D15 balas kurung enter. Nilainya sama. Jadi tidak harus ada di bawah. Tapi kalau kolomnya disediakan seperti ini, maka harus di bawah ini. Tapi kalau tidak, nah, siapa tahu nanti Anda mau membuat rancangan belanja Anda sendiri, misalnya Anda bisa gunakan di tempat-tempat yang sesuai dengan selera Anda. Ya. Itu contoh untuk nilai terendah sekaligus contoh terakhir pada pertemuan kita hari ini. Itu saja video tutorial atau video tentang menggunakan fungsi matematika dan fungsi statistik part 1. Nah, minggu depan saya akan berikan lagi fungsi matematika dan fungsi statistik yang lebih lanjut lagi. Sampai jumpa. Silakan nonton video-video saya selanjutnya.